Kalau tadi disebut akan apa tadi istilahnya Pak Amin ya? Untuk mengamankan Presiden Jokowi begitu ya. Saya rasa kalau teman-teman lihat daftar list nama-nama yang tergabung dalam tim percepatan reformasi hukum ini, rasanya Mas Uceng, Bibi, Ferry Amsari, kemudian Prof Tuti, Prof Susi, kita tahu orang-orang yang selalu amat kritis terhadap berbagai kebijakan negara. Jadi rasanya mungkin Pak Amin mungkin perlu dikirimkan list nama-namanya supaya bisa melihat lebih jelas lagi orang-orang yang tergabung. Amin Rais serang Mahfud MD karena pembentukan tim reformasi hukum. Najwa Shihab langsung pasang badan, bungkam mulut dan tampar muka Amin Rais. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Amin Rais berkali-kali menuduh, memfitnah seorang Jokowi juga masih tidak diapa-apain gitu. Jadi tuduhan Amin Rais itu ngawur. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di Channel Media 45. Anggota tim reformasi hukum yang dibentuk Menko Polhukam Mahfud MD, Najwa Shihab menjawab kritik Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais soal timnya tersebut. Najwa menilai Amin Rais belum membaca detail siapa saja anggota tim reformasi hukum itu. Amin Rais makin tua, semakin menjadi. Kini, tuding pembentukan tim reformasi hukum untuk melindungi Jokowi. Tapi Najwa Shihab tak tinggal diam. Dia langsung pasang badan atas serangan Amin Rais. Sebagai informasi, kritik Amin Rais soal pembentukan tim hukum ini awalnya ditanyakan ke Mahfud MD. Namun, Mahfud enggan mengomentari kritik Amin tersebut. Najwa Shihab pun lalu maju untuk menjawab. Nana, begitu ia karib disapa, menyarankan agar Amin melihat daftar nama orang-orang yang tergabung dalam tim ini, yang merupakan orang-orang yang kritis terhadap berbagai kebijakan negara. Jadi menurut Najwa, rasanya Amin perlu dikirim list nama-namanya supaya bisa melihat lebih jelas lagi orang-orang yang tergabung. Najwa juga tak segan-segan melayangkan saran kepada Amin Rais untuk melihat pembentukan tim tersebut dari pendekatan publik bukan pendekatan politik. Najwa berusaha menyadarkan Amin bahwa tak bisa mentah-mentah melihat pembentukan tim tersebut dari sisi politik. Najwa mengatakan, anggota tim tersebut sudah terbiasa dalam melakukan kerja-kerja publik. Dia menyebut tim tersebut akan bekerja untuk menyusun konsep reformasi hukum dengan menyerap masukan publik. Sebelumnya, Amin mengkritik tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk Mahfud MD. Amin Rais menyebut tim itu bekerja hingga Desember 2023. Dan hasil kerjanya akan disodorkan ke pemerintahan yang dibentuk oleh Presiden hasil pemilu 2024. Menurut Amin, tim percepatan reformasi hukum ini sesungguhnya menghina Presiden terpilih nanti, karena Presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-acak dunia hukum. Mahfud sendiri enggan mengomentari kritik Amin tersebut. Dia merasa ucapan Amin itu tak perlu dikomentari oleh dirinya. Pokoknya, di mata Amin Rais, tampaknya semua yang dilakukan oleh Jokowi dan pemerintahan yang dipimpin Jokowi salah semua. Jokowi nggak ngapa-ngapain pun bisa tetap dianggap salah oleh Amin Rais. Tapi tamparan Najwa Shihab di atas menjadikan Amin Rais tersadar bahwa dirinya sudah tua dan otaknya perlu diistirahatkan. Tapi itu akan sulit dilakukan, karena mungkin satu-satunya yang bisa membuat penilaian Amin Rais berubah total terhadap Jokowi adalah ketika mendadak muncul rekomendasi atau minimal dukungan agar Amin Rais dipertimbangkan menjadi salah satu calon bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Seandainya loh ini ya, tapi sepertinya ngimpi. Hahaha. Terkadang saya kasihan sama Mbah Amin ini. Secara usia sudah tua, tetapi sepertinya beliau belum rela meninggalkan hiruk-pikuk dunia politik nasional dengan memberikan opini-opini yang lebih menjurus ke fitnah yang justru semakin menunjukkan bahwa masa seorang Amin Rais sudah lewat. Apalagi hati Mbah Amin seperti dipenuhi ketidaksukaan terhadap Jokowi, keluarga atau pemerintahan yang ada sekarang. Kondisi yang terlihat jelas dari tuduhan ngasalnya selama ini. Betul kan? Alhasil semakin kesini komentar atau pernyataan yang beliau berikan jauh dari kata menyejukkan. Bahkan kerap terdengar bernada provokatif, seperti ingin mengajak orang berkelahi, hingga tak jarang terkesan mengadu domba rakyat, terutama yang tidak atau belum mengenai kiprah Amin Rais sekarang. Kalau yang sudah paham sih, malah ditertawakan saja, sudah cukup buat merespon beliau.
Terkadang agak kasihan sih memang, tapi mau bagaimana lagi? Karena Mbah Amin sendiri tampaknya masih menikmati situasi seperti sekarang. Dan belum ada tanda-tanda bertobat atau setidaknya mencoba memperbaiki isi opininya terhadap isu-isu politik yang sedang ramai dibicarakan. Terserah Mbah Amin sajalah. Bagaimana kalau menurut Anda? Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Anies tak lagi lakukan safari politik, kantong oligarki lagi kering, Anies tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah, tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Pegiat media sosial Denny Siregar secara telak menyindir calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan Partai Nasdem. Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan massa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering. Atau dengan kata lain, Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi diusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarak ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh. Yang mana jika dikalkulasi juga habis ratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies, bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%, sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya, publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem, Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies, lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu, tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berhutang sampai 92 miliar rupiah dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat. Tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan, mereka tidak ingin diketahui. Mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi.
Begitu menang Pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta, seiring berjalannya waktu, satu persatu bau busuk mulai tercium. Kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros. Formula E, boros artinya dermawan. Kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies saja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Bagaimana kalau menurut Anda?